Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-14. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14c. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 14 sampai 18. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dari salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah peran kita dalam perutusan keselamatan. Pada hari Minggu ini, sabda Tuhan berbicara tentang perutusan kita semua sebagai orang Kristen. Sejak pembaptisan, kita semua dipanggil untuk masuk dalam iman akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, masuk dalam persekutuan gereja yang kudus, dan sejak itu, terlebih pada saat menerima sakramen penguatan, kita semua menerima Roh Kudus untuk mengemban perutusan tugas keselamatan dari Allah, yakni mewartakan kabar baik,
kepada segala bangsa dimanapun kita berada. Saudara-saudariku yang terkasih, isi perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid adalah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, dan karena itu mereka perlu memulainya dengan mengatakan damai sejahtera kepada setiap orang yang dijumpai. Apa arti kerajaan Allah sudah dekat? Artinya, keselamatan telah tiba. Misi keselamatan Allah sudah hampir dalam diri Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Mesias yang dinantikan. Para murid justru akan menjalankan misi Yesus sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, yaitu membawa kabar baik untuk orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, penglihatan bagi yang buta, membebaskan orang yang tertindas, semuanya dalam arti rohani, bukan dalam pemahaman dunia ini. Intinya, membebaskan orang dari kuasa kejahatan dan dosa, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Cara perutusan yakni tak membawa pundi-pundi, bekal atau kasut, supaya tak terikat dengan kekuatan dan fasilitas dunia yang bisa menggerogoti perutusan, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Saudara-saudariku terkasih, mendalami perutusan 70 murid ini, kita diingatkan akan misi kita sebagai orang Kristen pada masa kini. Kita mungkin bertanya-tanya, apa misi kita? Itu semua adalah misi kita orang Kristen. Setiap orang Kristen harus mengambil bagian dalam misi Kristus, yakni membawa pembebasan dari setiap kejahatan dan dosa, dan membawa diri kita, keluarga dan masyarakat kepada cara hidup dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Jika itu terwujud, maka idealnya adalah kita dan banyak orang akan mengalami suasana keselamatan yang digambarkan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya saat bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babilonia dan memasuki Yerusalem. Mereka akan dihibur, dan kepada mereka Allah mengalirkan keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa datang membanjir. Mereka akan menyusu dan digendong, mereka akan dibelai di pangkuan, dan itulah penggambaran kehidupan orang yang dipenuhi keselamatan, yang fisik duniawi kelihatannya, tetapi yang mengandung suasana rohani, yang menggambarkan situasi bagaimana orang hidup dalam persekutuan dan kesetiaan kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus dalam bacaan kedua memberi kita contoh yang sangat baik bagaimana setia pada penginjilan. Dia berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Paulus sendiri mengungkapkan kesungguhannya sebagai seorang rasul kepada jemaat di Ibrani yang digoyahkan oleh pengaruh ajaran sesat bahwa ia adalah rasul yang asli dan sejati. Bahkan ia telah mengambil bagian dalam misi Yesus sepenuhnya,
sekalipun harus menderita bersama Kristus. Ia malah mengatakan bahwa dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Kristus. Itu adalah tanda siksaan ketika ia dipenjara, disesah dan disiksa dalam perjalanan karena pewartaan Injil. Dia membuktikan dirinya setia kepada Yesus seumur hidupnya. Sebagai orang Kristen, kita juga harus mewartakan Injil, menjadi saksi Injil, menjadi utusan kabar baik kepada orang lain. Kita perlu menjadi utusan Tuhan bagi semua orang di sekitar kita. Iman kita akan dikuatkan sewaktu kita mengkomunikasikannya. Sukacita kita akan bertambah sewaktu kita membaginya dengan orang lain. Semoga demikian. Amin.